Tadi kan di dalam ini sempat memamerkan juga soal JIS yang atapnya eco-friendly nih Pak Anies. Ini apakah akan kedepannya kalau terpilih berkomitmen untuk membangun eco-friendly lagi fasilitinya Pak Anies? Ya, gini. Pertama saya ingin sampaikan terima kasih kepada The Habibie Center yang sudah mengedepankan tentang Just Energy Transition Plan sebagai tema untuk dibahas oleh para calon presiden. Kami melihat bahwa umat manusia sedang menghadapi bukan hanya climate change, tapi climate crisis. Dan krisis iklim ini harus diselesaikan secara praktis sampai di level operasional. Kita sudah memiliki komitmen-komitmen besar, tapi kuncinya bukan pada komitmen besarnya, tapi kuncinya ada pada eksekusi di tingkat lokal. Karena itulah tadi kami berikan contoh atas apa yang dikerjakan di Jakarta, karena sebagian besar dari persoalan climate crisis itu disebabkan oleh aktivitas di perkotaan, di kawasan urban, bukan di kawasan pedesaan. Nah, solusi-solusi yang disiapkan itu tadi kami sampaikan, dan kita melihat ke depannya tentu energi baru dan terbarukan itu menjadi salah satu kunci utama. Dan energi baru terbarukan dikerjakan kalau di tingkat perkotaan, misalnya dengan transportasi umum berbasis listrik. Kemudian tentu saja tadi penggunaan solar panel untuk bangunan-bangunan pemerintah. Nah, komitmen itu sudah dijalankan di Jakarta, dan kami melihat itu nanti perlu kita laksanakan di level nasional secara bertahap. Pak, tadi ada rencana buat pembangunan badan iklim, Pak. Badan iklim energi terbarukan itu. Ya, jadi kami sampaikan tadi bahwa penanganan krisis iklim ini tidak bisa diselesaikan sektoral saja. Di bawah kantor kepresidenan menjadi sebuah badan monitoring. Jadi bukan badan yang melakukan eksekusi, karena yang sudah melakukan eksekusi itu sudah ada kementerian, ada dinas lingkungan, ada provinsi, ada kabupaten, sudah ada itu bagian eksekusi. Kenapa diperlukan? Karena Indonesia memiliki komitmen tingkat global, kita punya komitmen tingkat nasional yang pelaksanaannya menggunakan lembaga-lembaga yang sekarang masih sudah ada. Tetapi yang melakukan monitoring, yang menjadi tempat rujukan bila ditemukan masalah, itu yang belum ada. Nah, dengan begitu maka kepala pemerintahan bisa memastikan solusi-solusi lingkungan hidup, solusi-solusi energi baru terbarukan itu bisa dilaksanakan dengan optimal karena ada tim khusus yang melakukan pemantauan, yang melakukan pendampingan untuk memastikan itu terlaksana di lapangan. Jadi bukan sebuah badan baru untuk eksekusi, tapi badan baru untuk melakukan monitoring, pendampingan. Dengan begitu tidak ada tumpang tindih. Apakah ini baru? Tidak. Di berbagai negara tadi saya tunjukkan, di berbagai negara melakukan hal yang sama supaya tidak merusak apa yang sudah dikerjakan oleh masing-masing KL dan pemerintah daerah. Ya. Pak Anies tanggapan soal Ketua KPK yang dijadikan tersangka nih Pak Anies, ini kan satu lembaga hukum lagi tersangkut masalah hukum. Saya ingin Pak Ilham dulu barangkali menyampaikan. Enggak, silakan. Boleh tanggapannya Pak Anies soal Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan satu lembaga hukum terkena lagi masalah hukum nih Pak Anies. Gimana? Ya, yang penting adalah penegakan hukum untuk menghadirkan rasa keadilan. Jadi aturan hukum ditegakkan, tidak tebang pilih, tujuannya menghadirkan rasa keadilan. Itu yang penting dijaga, itu yang penting dilakukan, dan menjaga marwah lembaga pemberantasan korupsi. Karena Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah komisi yang seharusnya bisa menjadi contoh. Karena itu harus selalu terjaga. Dan harapannya ini menjadi hikmah bagi semuanya untuk tertib, untuk mengikuti prinsip-prinsip good governance, menjaga etika
yang sangat tinggi standarnya. Saya pernah menjadi ketua komite etik di KPK, sehingga tahu persis bahwa standar etika di KPK itu sangat tinggi dan itu harus ditaati oleh semuanya. Ya, gitu cukup. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman semuanya.